Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jalan-jalan ke pasar Puri. Jangan lupa membeli pepaya. Salam untuk hari ini. Semangat untuk semuanya. Baik, hari ini Pak Arif akan membahas tentang kisi-kisi penilaian sumatif akhir jenjang pada pelajaran bahasa Indonesia yang akan dilaksanakan besok. Nah, ini tadi Pak Arif sudah mengirimkan di grup. Silakan dibuka, di-download lewat Drive Google juga bisa. Ini cara membacanya tentang kisi-kisi ya. Ini acuan atau soal prediksi yang akan keluar besok. Yang pertama tentang gagasan pokok. Nah, ini kita pernah membahas gagasan pokok paragraf. Kemudian menentukan antonim atau sinonim, menentukan unsur teks kalimat, menggali informasi tersurat teks. Nah, ini ada 4 kompetensi yang akan diuji. Dari kompetensi ini ada lingkup materinya, membaca non sastra. Materinya tadi ya 4. Kemudian untuk soalnya nanti 4 poin ini ada 5 soal. Nah, bagaimana belajarnya? Belajarnya bisa, yang pertama bisa menggunakan buku. Kalian buka materi gagasan pokok paragraf. Kemudian antonim juga bisa. Pilihan kedua bisa menggunakan Google. Misal gagasan pokok paragraf. Kalian keluar cari di Google ya. Nah, di Chrome kalian bisa cari gagasan pokok. Ini bisa dicatat atau sekedar dibaca, tapi harus dipahami. Pengertian gagasan pokok adalah intinya atau isi dari suatu bacaan. Jadi nomor 1 dipastikan ada bacaan yang cukup panjang. Nanti kalian meringkas atau mencari gagasan pokoknya. Kemudian yang kedua tadi tentang antonim atau sinonim. Nah, ini antonim. Kalian cari antonim. Antonim pastinya sudah belajar di kelas sebelumnya, kelas 4 atau kelas 5. Antonim adalah lawan kata. Nah, ini ada antonim. Besar lawannya kecil, panjang lawannya pendek, tinggi lawannya rendah. Untuk sinonim adalah persamaan kata. Contohnya bertemu sama juga dengan berjumpa. Hewan sama dengan binatang. Buruk sama artinya dengan jelek. Nah, yang ketiga menentukan unsur teks kalimat utama. Kalimat utama ini biasanya terletak di awal paragraf sampai titik. Kalimat, kan ini kalimat utama. Kalau kalimat penjelas biasanya di kalimat yang kedua sampai seterusnya. Poin keempat, menggali informasi tersurat teks. Ini ada teks, informasinya apa saja bisa dicari. Kemudian untuk poin kedua, ada simpulan teks, membuat kalimat tanya bagaimana. Yang ke-9, memprediksi kejadian berdasarkan isi teks. Jadi diprediksi kejadiannya tentang apa. Membandingkan isi teks. Nah, ini
ada dua teks, nanti dibandingkan, mencari persamaan atau mungkin perbedaan. Yang ke-10, menentukan unsur intrinsik karya sastra. Ini ada tokoh, ada latar, ada wataknya. Kemarin sudah belajar tokoh, biasanya ada orang, atau kalau dalam teks fiksi dia hewan, binatang yang bisa berbicara. Latar itu tempat, ada latar waktu juga. Watak tokoh ada baik, protagonis, antagonis. Kemudian nomor 11, puisi. Nah, ini juga belajar puisi, menentukan amanat puisi. Nomor 12, melengkapi pidato rumpang. Jadi ada pidato, ada teks yang hilang, bisa dilengkapi. Yang ke-13 ada simbol kias, jenis-jenis paragraf. Ada jenis-jenis paragraf mungkin deduktif, induktif gitu ya. Yang ke-14, menentukan unsur intrinsik karya sastra. Ini sama seperti tadi. Ada formulir, jenis formulir juga. Menjelaskan pesan dalam pantun, menentukan nilai cerita. Yang ke-17, melengkapi kalimat teks dengan istilah atau peribahasa. Ke-18, ada menyusun berbagai bentuk menggunakan suatu teks deskripsi, narasi. Ada iklan, ada laporan, pidato. Yang ke-19, memperbaiki tata kalimat dalam paragraf. Kemudian menunjukkan kesalahan penggunaan ejaan. Menunjukkan kesalahan penggunaan tanda baca, tanda titik, tanda tanya, tanda seru. Ini di kelas 4 ini. Menentukan unsur teks kalimat penjelas atau utama. Teks pidato sudah, ada narasi, kata baku. Nah, untuk kisi-kisinya itu belajarnya tadi ya, poinnya bisa membuka buku-buku di kelas 6 ada, tapi ini ada sebagian di kelas 5 atau kelas 4 bisa dibuka-buka lagi. Yang kedua mungkin bisa lewat Google, lebih simpel. Kemudian yang ketiga, mohon ini Pak Arif dibuka itu file-file yang kemarin Pak Arif kirim, bisa di-download, bisa dibuka, kemudian berlatih menjawab. Ada kunci jawabannya juga, tapi buka soalnya dulu sebelum membuka kunci jawaban. Pak Arif rasa cukup, semoga besok bisa mengerjakan dengan lancar, mudah, dan diberi nilai yang baik. Sekian pembahasan tentang kisi-kisi bahasa Indonesia untuk tes penilaian sumatif akhir jenjang besok. Bapak cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.